Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTubeku. Selamat datang di channel Oliver MV. Dan pada channel ini aku akan banyak banget berbagi atau sharing mungkin ya, sharing ke teman-teman yang menonton videoku di channel YouTube ini, baik itu dalam ya motor, mobil, pokoknya apa aja deh yang berhubungan dengan otomotif. Terus modifikasinya, tip and trick aku bakal bagiin di channel YouTube ini. Kemudian review, aku bakal mereview ya nggak hanya kendaraan kayak motor atau mobil, nanti kalau misalnya dapat bahannya. Juga aku bakal nge-review part-part modifan, kayak apa aja deh pokoknya yang berhubungan dengan otomotif akan aku share di channel ini. Oke, untuk video yang pertama mungkin aku bakalan mau bahas soal alasan aku menggunakan R15 V3 atau V3 atau bahasa kerennya R15. Oke, kita tunggu dulu ini lampu merah bentar ya. Oke. Ya. Oke, lampu merah. By the way, ini aku lagi mau berangkat kerja, mau berangkat kantor. Oke, kita lanjut aja ya. Mungkin sambil nunggu, sampai kita ngobrol-ngobrol soal alasan kenapa aku gunain atau membeli R15 V3 ini ya. Oke, untuk alasan yang pertama mungkin ya bisa kita lihat dari bentukannya ini. Kalau kata orang, ini mau geluk banget. Oke, udah hijau. Ya, ini untuk R15 V3 ini, jujur aja waktu pas pertama kali aku ngeliat motor ini, itu aku seneng sama desainnya. Desainnya tuh mau geluk banget. Saat aku ambil motor ini juga aku dijejerin juga ini motor sama R25 kalau nggak salah saat itu. Ini bodinya nggak kalah gede loh, seriusan. Ini udah hampir sama dimensinya dengan kakaknya R25 yang mesinnya ya otomatis jauh lebih gede karena 250 cc, sedangkan ini motor 155 cc. Dan untuk looknya oke. Aku suka untuk desainnya. Terus juga penggunaan delta box untuk motor ini aku suka banget karena menurutku ya, untuk delta box itu salah satu ciri khas mungkin ya untuk keluarga R seriesnya Yamaha, dari R125, R15, terus R6, R5 sampai R1 dan R1M, mereka pakai sasis delta box sih. Nah, itu mungkin yang membuat aku memilih R15 V3 ini buat jadi motor harian. Itu alasan yang pertama, itu untuk masalah desain. Aku suka banget sama desain ini motor. Oke, untuk alasan kedua yaitu dalam segi mesin. Untuk di kelasnya mungkin ini mesin yang kapasitasnya agak sedikit lebih besar dibanding pesaing-pesaingnya, yaitu CBR 150 atau GSX. Ya besarnya nggak terlalu jauh beda sih sebenarnya, cuman 5 cc doang. Cuman ya ini lumayan gede loh untuk mesinnya, walaupun cuman 5 cc. Nah, untuk spesifikasi mesin itu SOHC ya, masih SOHC, tapi valve-nya itu ada 4. Nah, jadi untuk klep masuk sama klep buangnya itu ada 4 ya. Di klep masuknya 2, klep keluarnya ada 2. Kemudian untuk volume pistonnya itu ada di 155,1 cc kayaknya sih. Kalau nggak salah aku baca dari website Yamaha-nya segitu ya. Kemudian untuk
diameter langkahnya itu untuk bornya itu ukuran 58, terus untuk stroke-nya ukuran 58,7 mm. Nah, untuk konfigurasi bore and stroke kayak gini tuh aku juga masih bingung nih, karena ini kan ukuran panjang stroke-nya itu lebih panjang 0,7 mm. Nah, aku tuh nggak tahu nih, ini hitungannya itu square kah atau overstroke. Ya mungkin bisa kita berbagi ya pengalaman teman-teman, ini termasuk mesin overstroke atau mesin square gitu. Karena ya selisihnya nggak gede-gede banget, cuma 0,7 mm. Terus untuk kompresinya ini 11,6 banding 1. Ya dengan kompresi kayak gini sih harusnya kita pakai Pertamax turbo ya, supaya dapat performa yang maksimal. Cuman aku pernah nanya sama orang bengkel, untuk mesin R15 V3 ini tuh dia maksimalnya tuh bukan malah di Pertamax turbo, malah maksimalnya itu di Pertamax biasa. Dan aku juga ngerasain sih untuk masalah tenaga, memang di Pertamax biasa ini tenaganya berasa gitu, lebih berasa dibanding pakai Pertamax turbo, walaupun nggak terlalu jauh ya perbedaannya itu dikit banget. Tapi aku masih ngerasain perbedaan yang lumayan berasa di Pertamax dibanding aku pakai Pertamax turbo. Kalau untuk Pertamax turbo itu nyebabin mesinku cepet panas sih, jadi kayak kipas radiatornya itu cepet nyala kalau untuk Pertamax turbo. Tapi kalau untuk Pertamax biasa sih aman-aman aja sejauh ini. Oke, bentar. Nah, terus untuk daya maksimumnya ini berapa sih? Untuk torsi maksimum yang aku baca dari website Yamaha-nya itu di 14,7 Nm di 18.500 rpm mungkin ya. Aku lupa ingat. Nanti kan bisa baca-baca, guling-guling aja soal spesifikasi mesin ini. Kemudian untuk olinya untuk 1 literan lah paling untuk oli. Terus untuk koplingnya ini kayak merah lagi. Ya beginilah hidup di kota Jogja ya, dikit-dikit lampu merah. Nah, untuk tadi sama mana tadi ya? Oh, untuk oli ya, kapasitas olinya mungkin 1 liter ya. Aku juga nggak pernah ngeliat sih ini botol oli itu berapa liter. Terus untuk koplingnya itu multi plat. Nah, itulah pokoknya untuk koplingnya itu tuh platnya tuh ada beberapa gitu, 3 kalau nggak salah itu kalau untuk koplingnya. Terus nah, teknologi di koplingnya ini ada assist and slipper clutch. Slipper clutchnya, jadi assist ini tuh bikin koplingnya ini enteng. Jadi jujur aja nih, aku ngerasain ini kopling terenteng yang pernah aku rasain. Terus teknologi kedua tuh slipper clutch. Nah, slipper clutch ini tuh mungkin dari namanya ya, slipper, pembuat selip. Jadinya tuh efeknya tuh saat deselerasi atau pas engine brake ini nggak terlalu apa ya, efeknya tuh nggak terlalu narik banget ke belakang gitu kalau untuk saat engine brake ya. Ya lumayan sih, teknologi yang sangat membantu untuk kita, jadinya nggak terlalu apa ya, kaget lah kalau kita ngeluarin mesin. Oke, itu untuk mesin ya. Kalau untuk bahan bakar motor ini mungkin karena kapasitasnya 155,1 cc, jadinya konsumsi bahan bakarnya nggak terlalu boros-boros banget. Saya senang nggak merasa motor ini tuh jauh lebih boros dibanding Supra. Aku punya Supra di rumah 100 cc sama ini tuh perbandingannya nggak terlalu jauh banget kok. Seriusan nggak terlalu jauh kalau untuk bensinnya. Untuk kapasitas bensinnya ini tuh aku lupa sih kapasitas bensinnya ini, tangkinya tuh berapa. Kalau nggak salah sekitar 11 liter. Dan itu biasanya aku pakai untuk harian pulang pergi kantor. Ya 1,5 lah, 1,5 kali tangki ini. Biasanya aku awal bulan tuh ngisi full tank, terus aku bisa isi lagi tuh sekitar tanggal 20-an gitu. Itu pun
masih 2 bar dan masih bisa bolak-balik, cuman ya aku isi aja gitu biar pompa bahan bakarnya tetap nyala, tetap nyala sih, tetap dingin gitu, tetap terendam sama bensin. Oke, kemudian untuk masalah fitur ini untuk motor kelas ini ya, kelas 150 cc di tahun 2017 ya, ini motor 2017 ini yang paling komplit sih, yaitu yang bikin aku berminat untuk meminang motor ini. Yaitu pertama, untuk fiturnya itu ada USD, jadi motor ini tuh udah main USD upside down, kemudian swing armnya itu udah ya ala-ala banana gitu ya, jadi kayak kelihatan racing banget gitu untuk swing armnya. Kemudian untuk speedonya ini, nah aku suka nih speedonya ini cukup lebar dan cukup komplit sih. Untuk tampilannya di situ ada gear position, RPM, terus indikator bensin, dan yang paling berguna banget di speedometer ini tuh adalah jam sih. Aku butuh banget kalau untuk jam di jalan ya. Jadi kayak sekarang nih aku berangkat kantor gitu, jadi aku tahu nih, nah di jalan segini tuh jalan mana gitu, aku udah nyampe mana gitu, nah jamnya seberapa gitu. Nah itu aku butuh banget sih untuk jam di speedometer ini. Kemudian untuk fitur yang lain, oh iya, VVA. Nah VVA ini atau singkatan dari Variable Valve Actuation, ini fitur yang lumayan berguna sih untuk motor sport kayak gini ya, karena mungkin diameter stroke sama bornya itu nggak yang apa ya, bukan mesinnya overbore hitungannya, jadinya kehadiran VVA di motor ini tuh sangat bantu banget sih. Aku pernah nonton beberapa video review soal VVA ini tuh, saat VVA nya nyala itu tuh sekitar RPM berapa ya, mungkin di RPM 7400 atau sampai 7500 gitu nih VVA nya bakalan nyala. Itu penambahan tenaga yang dihasilin itu lumayan loh, sekitar 1,8 sampai 2 HP gitu saat ini VVA nya, kan lumayan banget. Oke, itu untuk fiturnya sih yang membuat aku kenapa memilih R15 ini untuk kendaraan harianku. Kemudian untuk alasan terakhir kenapa aku memilih R15 dibanding apa ya, kayak mungkin kelas yang lebih di atasnya lagi 250 cc kayak CBR 250 RR itu kan lumayan ganteng ya. Terus juga Ninja ZX 25R juga ganteng juga, itu ganteng banget malah, apalagi suaranya merdu banget. Nah, kenapa aku milih motor ini? Yaitu adalah untuk alasan terakhir ini, yaitu alasan nomor 5, yaitu medan yang aku tempuh sehari-hari. Mungkin sepanjang jalan kan juga udah ngeliat sih dikit-dikit lampu merah, terus jalannya juga lumayan padat, kurang beraturan lah. Kadang mobil di kanan, kadang juga mobil di kiri. Nah itu juga alasannya kenapa aku ya udahlah mending ngambil 150 cc aja gitu dibanding ngambil 250. Itu medan yang aku tempuh tiap hari. Jadi jujur teman-teman, selama aku pakai ini motor itu gigi 6-nya itu benar-benar nggak pernah kepake. Mungkin sekalian bisa lihat juga di kamera, itu jarang banget nyentuh gigi 6. Nah oke, lampu merah lagi. Nah ini alasannya kenapa aku milih mesin 150 cc dibanding 250. Untuk 150 cc nya aja gigi 6 nya jarang kepake gitu, apalagi 250 kan, nah mana-mana aja.
luar Jogja wajib banget sih foto-foto atau ngunjung itu. Seriusan ini tempatnya rekomen banget. Kok lama banget tuh di Panjang. Oke, kita jalan lagi. Oke, bentar lagi nyampe nih kantor. Jadi kantorku tuh di daerah Sleman, tepatnya di Jalan Magelang ya. Tiap harinya aku beraktivitas. Nih, ya mobil di kiri, ya di kanan, motor di kanan, malah lumayan padat sini. Seriusan. Tapi sebenarnya ini tuh lumayan longgar. Biasanya tuh lebih padat lagi, untuk area sini tuh lebih padat lagi. Oke, ya begitulah teman-teman. Nah, itulah alasan-alasan kenapa aku memilih R15 V3. Itu dalam segi looknya aku suka. Jadi kayak tampang 250 tapi dapat iritnya 150 gitu. Ya pilihan yang bijak sih, menurutku ya. Pilihan yang sangat bijak. Jadi kita masih dapat kerennya, terus dapat iritnya juga, terus juga fiturnya juga lumayan komplit sih, walaupun nggak semuanya kepake, tapi yang penting adalah fitur itu. Siapa tahu ntar kepake kan ya. Oke, mungkin segitu dulu untuk video pertamaku ini. Untuk teman-teman yang merasa videoku bermanfaat, silahkan untuk tekan like, dan jika teman-teman pengen melihat video-video berikutnya, jangan lupa subscribe, karena aku bakalan banyak banget sih ngupload video di channel ini. Oke, mungkin sekian dulu teman-teman. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan teman-teman, and ciao.